Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David NJ. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Hari ini saya punya rencana bikin bakpao. Jadi bakpao ini adalah salah satu kuliner yang sudah lama saya pelajari tapi masih sering gagal karena tidak tahu tips dan triksnya ya teman-teman. Tapi belakangan ini saya menemukan satu resep yang menurut saya lumayan bagus dan saya akan mempraktekkannya bersama teman-teman dan juga sharing trik dan tipsnya kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman yang pemula bikin bakpao, saya pikir dengan resep ini dan triksnya kita bisa berhasil ya. Oke, nah ikutin terus keseruan saya bikin bakpao hari ini. Nah, di sini kita akan menggunakan mixer saja ya teman-teman. Karena kalau ngulen pakai tangan itu lumayan capek dan karena kita masih pemula, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lebih bagus pakai mixer saja. Nah, di sini kita akan menggunakan tepung. Nah, di sini saya tidak menggunakan tepung yang spesial ya teman-teman. Jadi saya pernah diajarin pakai tepung pau, pakai tepung ini, tepung itu. Tapi di sini saya hanya menggunakan tepung serbaguna. Jadi tidak ada kiat-kiat khusus di tepungnya. Saya memakai tepung biasa, 250 gram tepung. Karena mixer saya kecil ya teman-teman, jadi saya tuh bikinnya juga dalam jumlah yang sedikit saja. Oke, 250 gram tepung. Terus di sini itu saya tidak mempunyai mentega putih. Jadi biasanya di resep itu dianjurkan menggunakan mentega putih. Tapi karena saya tidak punya, saya hanya memakai minyak sayur teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan menggunakan 4 gram ragi. Ini ragi instan ya teman-teman. Jadi ini ragi bekas saya pakai beberapa waktu yang lalu, tapi masih bagus ini. Jadi saya akan menggunakannya 4 gram. Teman-teman resepnya dicatat ya, karena saya itu masih sering dapat komen minta resep di description. Jadi ini sambil ditonton, jangan lupa sediakan pulpen dan juga kertas dan dicatat resepnya ya. Oke, raginya sekitar 3-4 gram. Terus kita juga akan masukkan gula. Gula itu kita masukkan sebanyak 40 gram ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakan baking powder. Jadi di sini ada yang minta baking powder double acting, tapi saya tidak punya. Saya hanya punya baking powder biasa. Nah, baking powder di sini kita akan siapkan sebanyak 3 gram 3 gram baking powder. Ini semua dicampur teman-teman. Terus di resep aslinya itu disuruh pakai bread improver ya. Saya punya bread improver, tapi saya pikir tidak perlu pakai bread improvernya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai itu di resepnya itu dibilang bread improvernya itu 1 gram, tapi saya tidak pakai. Oke, kita akan mixer sebentar. Kita juga menyediakan air teman-teman. Di sini nanti airnya itu kita akan pakai 130 ml dan juga mentega putih atau minyak sebanyak 25 gram. Tapi nanti ya, ini kita nanti baru masukkan setelah setengah kalis adonannya ini. Oke, kita masukkan dulu yang bahan kering, aduk campur rata, baru kita tambahkan air sedikit demi sedikit.
Karena kan tekstur tepung itu berbeda ya, jadi jangan sekaligus dimasukkan. Kalau misalnya masih kering boleh ditambah sedikit-sedikit. Kalau misalnya adonannya sudah terasa pas, stop saja. Biarpun masih ada airnya, jangan dipakai lagi. Ini kita masukkan minyak ya teman-teman, karena sudah setengah kalis. Jadi air yang tadi saya pakai itu semua ya. Nanti kita lihat apakah sudah cukup. Jadi teman-teman, tadi itu adonannya saya mixer 10 menit. Tapi setelah itu saya lihat adonannya masih sedikit lembek, jadi saya tambahkan sedikit tepung lagi. Sedikit aja teman-teman sambil ditaksir ya. Dan saya mixer lagi kira-kira 3 menit, totalnya 13 menit. Dan ini hasilnya. Saya akan membagikan adonan ini masing-masing per 50 gram. Setelah itu kita bulat-bulatkan, lalu kita istirahatkan 15 menit ya teman-teman. Nah, setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, tutup dengan kain atau plastik supaya tidak kering dan kita diamkan 15 menit. Nah, 15 menit sudah berlalu, ini kita sudah boleh isi. Setelah kita gilas, isi, kita diamkan lagi ya teman-teman. Oke, ini udah mulai ngembang. Kita ambil yang dari pertama.
Ini harus dikencengin bagian tengahnya ya teman-teman, biar dia nggak terbuka. Terus ini kita tinggikan, jadi waktu dia ngembang nanti dia itu akan turun. Oke, jadi kalau bentuknya masih kurang bagus, harap maklum ya teman-teman. Nah, selain yang berbentuk bunga, saya ada satu lagi yang mau saya ajarkan ke teman-teman, dan ini lebih simpel. Jadi bagi pemula yang bikin bakpao, kalau mau amannya saja boleh pakai motif yang ini. Yuk. Motif yang ini lebih simpel ya teman-teman ya. Jadi harusnya kalau misalnya baru pertama kali bikin bakpao, pengen yang ada motif, tidak mau yang bulat, bisa pakai motif ini. Ini simple sekali. Perhatikan ya. Nah, tarik ujung, ini juga. Rapatkan di sini, sedikit ditinggikan ya teman-teman, supaya nanti pada saat dia kembang dia tidak terlalu kempes ke bawah. Jadi hasil dari adonan ini totalnya 9 bakpao dengan masing-masing 50 gram ya teman-teman. Setelah ini kita akan diamkan 45 menit tergantung dengan suhu dan cuaca di tempat teman-teman. Karena di tempat saya hari ini lumayan mendung, jadi saya akan diamkan 45 menit dan setelah itu kita akan kukus. Nah teman-teman, ini sudah 45 menit dan saya lihat bakpaonya sudah mulai mekar. Kukusan dalam keadaan mati ya, jadi ada yang ngajarin resepnya itu bilang kukusannya itu harus disediakan air mendidih, tapi di resep ini kukusan ini dalam keadaan mati. Jadi saya akan nyalakan kukusannya ini, dan pada saat air sudah mendidih, dihitung dari air sudah mendidih, kita kukus 15 menit. Teman-teman, setelah 15 menit dikukus, bakpaonya itu jangan langsung dibuka ya kukusannya. Nah ini tipsnya teman-teman, dulu saya sering gagal di bagian ini karena tidak tahu, tidak pernah dikasih tahu juga. Nah setelah saya dapat trik ini dan saya coba, ternyata berhasil. Ingat teman-teman, begitu selesai dikukus 15 menit, diamkan dulu bakpaonya itu di dalam kukusan sekitar 3 atau 4 menit, baru pelan-pelan kita buka. Nah sekarang kita buka yuk. Kita buka pelan-pelan ya teman-teman. Nah, wow. Wah, bakpaonya berhasil ya teman-teman. Bentuknya mungkin saya harus banyak latihan ya, karena bentuknya masih ada yang kelihatan banget, tapi ada yang sudah sedikit memudar. Tapi dari semuanya itu
resep ini boleh saya katakan recommended. Sekarang kita lihat di bagian di dalamnya ya. Ini adalah bakpao unti kelapa teman-teman ya. Wah, lihat teman-teman, tekstur dari bakpaonya itu lembut, kelihatan kan? Unti kelapanya terasa banget ya teman-teman, karena pakai gula kelapa, dan juga bakpaonya ini lembut. Jadi meskipun kita itu nggak pakai tepung pau, perbedaannya menurut saya hanya di warnanya saja. Kalau pakai tepung pau mungkin warnanya lebih putih ya teman-teman, ditambah dengan pakai mentega putih. Tapi karena kita di sini pakainya tepung serbaguna dan juga minyak, pau saya ini masih ada sedikit kekuningan. Tapi dari keseluruhan, saya sangat merekomendasi resep ini. Demikianlah teman-teman video hari ini, bikin bakpao rumahan dengan resep yang sangat sederhana, caranya gampang dan hasilnya juga memuaskan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video kami hari ini dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Tonton terus video kami berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye!